Sisi Xinnian Kuai, selamat Tahun Baru Imlek 2022 bagi Anda yang merayakannya. Lalu bagaimana peruntungan investasi Anda di tahun macan air ini? Creative Money akan membahas investasi tahun macan air bersama saya Eliza Hasan. Ya, pemirsa, tahun macan air diyakini sebagai tahun yang menjanjikan bagi investor di tengah pemulihan ekonomi global. Benarkah? Kita tanya langsung pada Hendra Martono Lim, CEO and Founder Ara Hunter, lalu ada Gemma Guyardi, CEO and Founder Astronasi International, dan Bima Yudhistira, Director Center of Economic and Law Studies atau SILOS. Terima kasih Bapak-Bapak. Ini saya mungkin membukanya dengan Xinnian Kuai ya. Ini kita lihat sudah masuk di tahun macan air ini. Kongsi-kongsi. Tentunya yang kita harapkan di tahun ini adalah cuan ya, cuan dan keberkahan. Oke. Nah, saya membuka bahwa Creative Money dengan pertanyaan untuk Pak Hendra dan juga Pak Gemma di sini. Bagaimana Anda berdua atau analisa Anda terkait dengan investasi di tahun macan air ini? Oke, kalau kita lihat tahun macan air itu kan berarti yang atas batang langitnya itu adalah yang water. Nah, artinya yang water dan kemudian di bawahnya itu adalah tiger. Jadi tiger itu isinya sebagian besar itu kalau kita lihat sebagian besar isinya adalah di sini kita lihat adalah young wood. Ya, yang kita perhatikan adalah young wood. Nah, kalau kita melihat dengan posisi seperti ini, artinya air itu memberikan kelimpahan kepada capang bumi, yaitu kepada sang macan. Nah, ini artinya apa? Sebenarnya ini adalah sangat-sangat bagus. Tahun 2000 mulai dari tahun 2019, 2020, 2021 itu kita istilahnya antara batang langit dengan capang bumi itu terjadi namanya clash atau bahasa pasarannya kita ngomong adalah jong. Nah, tahun ini sudah mulai terjadi yang namanya pembalikan. Jadi artinya apa? Dan artinya ini sudah mulai terjadi harmonisasi. Nah, sepanjang tahun 2022 ini ya, nanti mulai dari Februari, tepatnya betulnya adalah mulai dari 4 Februari. Yang 4 Februari sampai 6 bulan kemudian, itu yang menjadi penguasa itu adalah yang water. Semua yang berhubungan dengan komunikasi, kemudian trading, itu jauh lebih menguntungkannya berhubungan dengan air, software, ya, yang segala sesuatu yang berhubungan digital itu masih ciamik. Oh, gitu. Oke. Kalau dari Pak Gemma, Anda sendiri melihatnya bagaimana nih investasi tahun macan air dilihat dari astrologi dan Fibonacci serta astronasi? Oke, kalau kita lihat dari astronasi yang pertama, saya akan bagi dua. Kalau kita lihat secara makro dengan elemen-elemen yang kita coba combine dengan Chinese astrology, yang jelas satu kata kuncinya adalah turn around, di mana tadi Pak Hendra juga sudah sampaikan adanya reversal itu senada ya. Jadi ada turn around. Saya pikir turn around di sini nanti akan kelihatan dari sideways panjang yang saat ini sudah terjadi, baik itu di market kita ISG maupun di komoditi, akan ada satu turnaround dan itu biasanya bertepatan karena the tiger year itu. Nah, kalau kita sudah dapat temanya turnaround dan kita akan lihat apa sih yang sebenarnya terjadi, at least setidaknya sampai semester 1 2022, sebuah sideways yang kita lihat even di IHSG-nya itu sendiri harusnya akan terjadi. Jadi setelah sideways terus kemudian membuat sebuah bottoming besar dan kemudian dia akan melanjutkan rally-nya. Nantinya misalnya dia akan masuk di dalam wave 5 kalau kita menggunakan Elliott Wave Analysis dengan target price 6.700-800 itu akan terkenal lagi target terdekat dan aimingnya ke 7.000 misalnya. Nah, ini yang bisa kita lihat karena bagaimanapun di dalam kita planning trading atau investment kita mesti lihat arah besarnya dan menggunakan Chinese astrology atau Feng Shui itu bisa digunakan untuk melihat major direction ya, karena setelah Anda mendapatkan major directionnya dan Anda akan bisa mulai nanti memikirkan tentang micro strateginya. Oke, baik. Mas Bima, bagaimana Anda juga menganalisa terkait dengan hal ini? Tentunya di tengah sejumlah sentimen, termasuk bahwa kita lihat ancaman varian COVID-19 ya, yang kembali melonjak di awal tahun ini. Ya, tentunya pertama kita lihat dulu memang ada pemulihan ekonomi, meskipun pemulihan ekonominya kemungkinan besar masih tidak merata ya. Artinya sektor-sektor usaha misalnya yang sensitif terhadap kenaikan varian COVID seperti transportasi, pariwisata, mungkin takes time atau butuh waktu untuk dia rebound.
seperti sebelum pandemi. Apakah 2022 sektor pariwisata transportasinya bisa kembali meningkat? Nah, ini masih tanda tanya besar. Tapi ada juga sektor-sektor usaha yang ternyata mendapatkan manfaat nih, meskipun ada kenaikan kasus Omikron. Salah satunya perilaku digital. Tadi Pak Hendra sebutkan komunikasi, teknologi, artinya di dalamnya ada e-commerce, fintech, kemudian juga trading secara online. Ada juga yang bermain misalnya di pertanian secara online atau agritech ya, pertanian secara digital. Ini salah satu sektor yang masih akan bertahan di 2022. Nah, data yang menarik soal investasi ini salah satunya adalah data dari kredit investasi. Biasanya kita salah satu indikatornya adalah bank ini pede nggak dengan investasi di 2022. Ternyata ada yang menarik, Mbak Lisa. Pertama, terkait dengan kenaikan di sektor pertambangan, itu kucuran di 2021 Desember akhirnya sudah 37%. Jadi 37% ini penyaluran kredit investasi akan dipakai untuk beli alat berat, untuk ekspansi. Jadi sektor komoditasnya masih akan cukup positif. Kemudian kedua adalah sektor konstruksi. Konstruksi termasuk infrastruktur jalan tol di Jawa Barat, Jawa Tengah, kawasan-kawasan industri baru. Ini salah satu yang menjadi daya dorong konstruksi. Jadi konstruksi juga pertumbuhannya bagus. Balik lagi mungkin ke Pak Gemma dengan melihat bahwa tadi kalau menurut Mas Bima ada tambang, konstruksi dan juga properti. Apakah ini memang kita lihat elemen-elemen dari tiga sektor ini memang yang paling kuatkah menurut Anda berdasarkan astronomi atau seperti apa? Elemen apa yang memang paling kuat menurut Anda? Saya akan coba combine dari beberapa riset yang saya baca dari penelitian orang lain. Harusnya kayak metal, terus kemudian construction, real estate, and finance itu akan dapat challenge di tahun ini. Ya, itu menurut mereka. Dan kita akan cocokkan nanti. Kalau menurut saya metal dan construction saya cukup setuju ya, karena majornya itu belum pulih sama sekali. Dan mudah-mudahan siapa tahu nanti kuartal 3-nya baru di cover. Tapi kalau dua itu dikatakan akan jadi golden moment, kayaknya belum. Namun ya termasuk real estate. Ya gitu kita bisa lihat dari makro secara Chinese astrology maupun dari makro secara price movement analysisnya. Tapi kalau finance saya rasa banking masih bisa cukup bertahan, cuma mungkin sideways-nya akan besar. Nah, ini yang kita mesti waspadai. Kalau memang itu terjadi berarti akan ada pertukaran. Sektor yang tahun 2021 kemarin itu bagus, contohnya kayak misalnya banking, terus metal mungkin ada naik, mungkin akan bertukar. 2022 maybe we can see kayak coal mining, terus kemudian retail sektor itu yang akan naik. Oke, baik. Kalau dari Suheng sendiri melihatnya seperti apa? Sektor-sektor apa memang yang tadi Anda sempat mengatakan, yang ada beberapa sektor juga yang akan memiliki tren positif dibanding dengan tahun sebelumnya? Nah, begini, kalau tadi kita lihat ya, bahwa kalau kita lihatnya secara astrologi, jadi secara ini, jadi kan di atas itu adalah batang langitnya adalah young water, air yang seperti samudra. Ya. Kemudian di 6 bulan selanjutnya yang berkuasa itu adalah cabang bumi, yaitu macan. Macan di sini di dalamnya itu ada yang wood, ada yang fire, ada yang earth. Nah, artinya apa? Kalau kita melihat sekarang, kalau misalnya yang sekarang yang menjadi penguasanya adalah yang water, maka sekarang kita harus lihat nih, apa sih yang bisa mengalahkan yang water? Ya, yang bisa mengalahkan yang water itu adalah ada tanah. Makanya tadi jelas-jelas tadi kata Pak Bima tadi bahwa yang KPR dan sebagainya landed itu kan water mengalahkan air. Nah, itu mulai berkembang. Saya setuju. Benar. Nah, tadi yang metal. Nah, seperti yang metal itu kan metal menghasilkan air. Artinya apa? Segala sesuatu yang berhubungan dengan metal di 6 bulan pertama ini akan mengalami sedikit tantangan. Saya nggak pernah ngomong masalah ya. Ini mengalami tantangan. Nah, yang jadi metal itu bukan cuma hardware, bukan cuma besi, baja dan sebagainya. Tapi kita harus perhatikan bahwa yang namanya perbankan itu kita anggap sebagai metal. Sekarang tantangannya berbalik nih. Ya, tantangannya mulai berbalik. Jadi sekarang itu istilahnya kerjanya banyak tapi tidak menghasilkan, malah setor. Istilahnya kayak begitu, itu metal. Nah, yang paling didorong, yang kalau dari sisi analisa saya memakai metodologi yang saya sebut namanya itu adalah Jiaje ya, 5 unsur ya, kemudian 5 unsur dan 12 sio. Ya, ini yang terjadi adalah kebanyakan yang ketika di tahun-tahun yang seperti yang dikuasai oleh yang water,
maka segala sesuatu yang berhubungan dengan yang tradingnya cepat, dan misalnya distribusi, air, software, itu masih akan banyak mendapatkan keuntungan tahun-tahun ini. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan ini Bapak usai jeda, dan pemirsa, investasi apa yang mendatangkan cuan di tahun macan air? Tetaplah di Creative Money. Pemirsa, jika melihat kinerja indeks harga saham gabungan 1 bulan sebelum memasuki tahun macan air, IHSG tercatat naik 0,97% ke level 6.645,51 hingga perdagangan 28 Januari. Ya, kinerja ini lebih baik dibandingkan performa IHSG pada Januari 2020 yang terkoreksi 5,71% dan juga Januari 2021 yang minus 1,95%. Walau bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan IHSG di Januari 2022 belum seberapa. Nah, ini sebelum kita lanjutkan perbincangan ini bersama dengan Bapak-Bapak, yaitu Pak Gema, Pak Hendra, dan juga Mas Bima, ini kita dengarkan dulu nih pendapat dari masyarakat terkait dengan jenis investasi apa sih yang cuan di tahun macan air ini. Baik, saya langsung ke Pak Gema. Pak Gema, ini merujuk dari disertasi Anda yang bertajuk metode analisis keuangan berdasarkan astrologi, Fibonacci dan juga astronasi untuk menentukan tanggal pembalikan arah IHSG dan juga harga gold di masa mendatang. Bagaimana analisa Anda mengenai tren IHSG di tahun macan air ini menurut Anda, Pak Gema? Oke, kalau kita perhatikan sekarang ya, kita gabungkan sama Western Astrology. Sekarang di bulan Januari, matahari berada di Aquarius. Secara riset saya menemukan bahwa ketika dia dari Capricorn nanti sampai Aries, kurang lebih nanti di tanggal 21 Maret itu masuk ke Aries sampai endingnya nanti ke Taurus, itu market kita akan bergerak di dalam kondisi bull sebanyak antara 78 sampai 82% sepanjang IPO itu yang saya temukan. Dan kalau kita combine dengan story tentang turnaround, tentang bottoming yang kita expect, maka kalau kita perhatikan dari Oktober 2021 sampai Januari 2022, bottom formation itu harusnya terjadi. Ada base yang base satu sideways besar yang terjadi di sini, ini yang akan jadi turnaround-nya. Jadi pecah daripada konsolidasi besar, kemudian melanjutkan kenaikannya hingga sampai nanti Sun in Taurus mudah-mudahan sampai bulan Mei paling lambat, karena Januari kita nggak jatuh. Jadi ini kata kuncinya, kalau Januari tidak jatuh, big cycle-nya, maka Juli harus diwaspadai. Kalau Januari jadi bottoming-nya, ya itu biasanya Juli yang crash. Tapi kalau Januari crash, biasanya Julinya bottoming. Nah, tahun lalu Januari crash, makanya waktu di tengah tahun dia naik. Saat ini kita perhatikan berarti momentum untuk semester 1 dengan tambahan tadi juga Pak Hendra mengatakan tentang turnaround, yang saya riset juga demikian, maka kita bisa lihat ada kemungkinan akhir daripada sideways ini sebelum kuartal 1, setidaknya sideways yang sejak Oktober 2021 itu nanti akan dilanjutkan terus dan minimum 7.000 targetnya. Itu untuk IHSG kita. Kita lihat banyak sekali ragam investasi sekarang yang memang lagi diminati, mulai dari saham, lagi kripto dan lain-lainnya. Ya, kalau kita ngomong secara ini juga saya ingatkan dulu ya. Jadi ini adalah seperti saya katakan tadi, ini adalah tahun yang water. Water itu kebanyakan itu adalah mengenai komunikasi, satu aliran dan sebagainya. Nah, ini yang di tahun ini juga, ini berita sedihnya apa? Ya, mungkin Dr. Gema juga sudah kasihkan ini ya. Tapi di awal-awal tahun itu saya juga sudah katakan bahwa sangat besar kemungkinan bahwa nanti akan ada lagi investasi bodong yang terbongkar. Ya, so sad, sangat-sangat menyedihkan sekali. Kita ini para trader saham yang kita sudah berusaha untuk mengatakan kepada teman-teman, ayo belajar, jangan gampang terpengaruh. Saya bahkan dikatakan, aduh kamu ngapain ngajarin saham trading mati-matian, untungnya belum pasti dan sebagainya. Ini lihat teman saya pakai robot, pakai bionik, pakai apapun namanya bisa untung 10% tiap bulan. Saya ngomong hati-hati, itu nggak ada yang ceritanya kalau di bursa saham pakai robot apapun, ya pakai robot apapun nggak mungkin bisa 100% itu pasti untung, nggak mungkin itu ceritanya. Nah, kemudian di komunikasi ini juga ya akhirnya nanti akan terbongkar. Banyak sekali yang dalam tanda kutip ya, para guru-guru yang dalam tanda kutip mereka itu hanya flexing aja, memamerkan aja bahwa mereka ini loh gua dapat untungnya segini, ini itu akan mulai terbongkar.
Nah, kemudian pemilihan, mau nggak mau, kalau mau namanya investasi itu Anda harus belajar. Jangan sampai istilahnya Anda tuh nggak belajar, kemudian kayak Anda kemudian menyesal tuh. Ada seorang teman saya ngomong, wah saya itu menyesal KTP saya ini, ya. Kenapa? KTP-nya sudah fotonya jelek seumur hidup lagi gitu. Jangan sampai kejadian pada investasi Anda. Kalau wajah Anda nggak tampan nggak apa-apa, yang penting mapan gitu ya. Tapi kalau sampai sudah wajahnya nggak tampan, kemudian fotonya jelek seumur hidup kan, kemudian nasibnya nggak bagus kan, kurang bagus. Jadi perhatikan bahwa Anda boleh belajar yang namanya mau saham, mau reksadana, mau forex, mau kripto. Yang penting itu Anda harus tahu dulu, jangan cuma sekedar ikut-ikutan. Nah ini saya mungkin ke Mas Bima. Tadi ya, kalau dilihat mungkin sentimen yang memang harus diwaspadai, salah satunya ya memang terkait dengan isu-isu menggoda investasi bodong tadi, yang memang salah satu yang harus diwaspadai, karena kadang kan rayuan-rayuan untuk bergabung dengan investasi bodong itu masih ada. Tapi mungkin sentimen apa saja yang memang harus diperhatikan, harus diwaspadai, yang memang akan mempengaruhi investasi kita di tahun macan air ini, Mas Bima? Ya, yang satu yang harus diwaspadai ini kan akan terjadi tren kenaikan suku bunga. Suku bunga acuan ini pasti naik, tinggal kapan momentumnya dan kenaikannya berapa kali. Jadi diskusinya adalah berapa kali kenaikannya, 3 atau 4 kali, atau mengikuti dari Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, ini kan efeknya nanti kepada instrumen yang basisnya adalah fixed income. Jadi ada yang nanya, kalau misalkan beli obligasi, bagusnya sekarang apa nanti tunggu kenaikan suku bunga? Jawabannya adalah nanti. Karena kalau sekarang dapat rate yang kira-kira kalau beli SBN 10 tahun tenornya, itu rate-nya hanya 6,4%. Tetapi ketika nanti ada kenaikan suku bunga acuan 25 basis poin sampai dengan 100 basis poin atau 100%, 1% ini artinya bisa jadi 7,4% tingkat keuntungan untuk berinvestasi di surat utang pemerintah. Jadi instrumen yang berbasisnya bunga bagus. Ini kan untuk yang investor, tapi untuk pelaku usaha ketika dia berinvestasi, misalnya ekspansi pabrik tapi menggunakan pinjaman dari bank, justru kebalikannya. Jangan tunda nanti untuk meminjam kredit dari perbankan kalau untuk digunakan investasi. Tapi sekarang adalah momentumnya sebelum kenaikan suku bunga. Jadi instrumen berbasis bunga ini akan salah satu yang menjadi game changer. Kemudian yang kedua, ya banyak yang melihat bahwa ada cryptocurrency, kemudian juga ada NFT. Apakah ini juga jadi salah satu opsi? Ya, saya sepakat ya tadi ya Pak Hendra sebutkan bahwa ya pelajari dulu, karena banyak yang nggak paham blockchain itu apa. Ada juga yang kemudian hanya mengikuti hype sesaat, kemudian posting selfie KTP-nya misalnya hanya untuk mendapatkan keuntungan, tapi nggak tahu konsekuensinya itu akan merugikan seumur hidup. Karena yang namanya NFT nggak akan bisa dirubah gitu ya kalau sudah kita upload. Jadi ada banyak sekali instrumen investasi, tapi yang jelas adalah instrumen yang berbasis bunga tetap menarik. Yang kedua adalah spekulasi-spekulasi ini nanti akan banyak perubahan khususnya dari regulasi. Bagi mereka yang bermain di cryptocurrency, sekali ada regulasi dari OJK, dari Bapepti, ataupun dari Bank Indonesia, ataupun regulasi dari negara lainnya, mereka akan sangat sensitif pergerakannya. Nah, itu juga yang harus diperhatikan. Jadi jangan hanya melihat secara histori bagus, secara histori terjadi kenaikan, tapi giliran terjadi ban di beberapa negara misalnya melarang transaksi cryptocurrency, maka ini akan mengakibatkan harganya jatuh. Nah ini yang perlu jadi kewaspadaan. Oke, baik. Dari Anda Pak Gema, Anda sepakat dengan hal ini? Ya, saya sepakat. Dan kita lihat sekarang, saya ambil dari sisi global lagi, baik itu Dow Jones maupun ISG. Kita tahu bahwa US unemployment rate itu tinggi. Saya udah ground check ke Amerika, jadi ini unik. Pertama kali saya rasa dalam sejarah, pengangguran tinggi bukan karena nggak ada kerjaan, tapi karena pada nggak mau kerja. Ini terjadi di beberapa state itu, saya sudah random check, kayak misalnya di mainland ya, kita lihat di daerah Minnesota, itu 1 minggu dapat $300 stimulus. Di California juga kurang lebih segitu atau bahkan lebih tinggi. Katakan $300 per orang per bulan, per minggu, berarti 1 bulan 1.200. Di California saya dengar ada yang dapat 500. Hal ini menyebabkan orang tuh mau di rumah aja menikmati stimulus, dan ini akan menyebabkan nantinya bisnis makin susah, akan ada cost push inflation, makin tinggi inflasinya, mau tidak mau nanti pemerintah akan naikin suku bunga. Jadi kalau yang dikatakan US tapering dan naikin suku bunga, that's a game changer. Yang pertama pasti akan membuat market shock dan mudah-mudahan akan running. Kalau kita lihat dari Dow Jones-nya completely masih bullish ya, cuma akan ada sideways dalam waktu sekitar 3 bulan, dan ini akan menunggu
proses daripada tapering, termasuk gold itu udah sideways-nya panjang sekali, dan kita lihat pada saat adanya kenaikan suku bunga mungkin sekali atau 2 kali, saya aiming tahun ini goldnya menjadi 2000-an, tetapi ya itu tadi, gold merupakan bagian dari metal, mulai runningnya saya rasa nanti di semester 2 gitu. Oke, baik. Nah, kita akan bahas terkait dengan sektor apa saja yang akan cuan, tapi tetaplah bersama kami pemirsa. Sektor yang berhubungan dengan air diprediksi akan mengalami pertumbuhan sangat pesat, benarkah demikian? Termasuk dengan telekomunikasi, trading, dan sektor perdagangan. Tetaplah bersama kami dalam Creative Money. Pemirsa, tahun macan air ini bertepatan dengan rebalancing sejumlah indeks acuan di Bursa Efek Indonesia seperti IDX 30, IDX 80, LQ45, dan IDX SMC Liquid. Nah, ini menjadi momentum investor untuk menata kembali portofolionya. Nah, saya kembali lagi nih ke Mas Bima. Mas Bima, benarkah bahwa memang di tahun ini atau tahun macan air ini terjadi pergeseran sektor nih, menurut Anda seperti apa? Karena kita juga lihat bahwa sektor bank digital dan sektor komoditas kan diproyeksi tidak akan se-hype seperti tahun lalu. Analisa Anda seperti apa, Mas Bima? Soal bank digital ini memang harus pilih-pilih ya. Setidaknya sekarang ini ada bank yang tercatat sebagai bank digital. Nah, dari bank digital ini memang harus diperhatikan bukan hanya ekosistem digitalnya. Pertama, apakah bank digital tadi terhubung dengan super apps atau ekosistem aplikasi yang lebih luas lagi. Kalau dia terhubung dengan investor yang cukup kuat dalam hal super apps, mereka akan menjadi champion atau akan menjadi pemenang dalam persaingan bank digital. Yang kedua, ada juga bank digital yang harusnya dia melakukan efisiensi sehingga dia bisa lebih untung, karena efisien artinya digitalisasi, dan ini membuat mereka lebih berdaya saing dibandingkan bank konvensional. Tapi dalam prakteknya ada bank digital yang menawarkan dana deposito itu bunganya 6% sampai 7% lebih. Jadi nggak ada bedanya dengan bank tradisional. Itu yang perlu diperhatikan, jadi harus selektif. Bank digital memang covernya digital, bisa jadi secara operasional tidak berbeda jauh ya, BOPO-nya, NIM-nya tidak berbeda jauh dengan bank tradisional. Ini akan menjadi tren yang ketiga karena bank digital sebelumnya mereka menyalurkan pinjaman kepada fintech. Fintech P2P kemudian menyalurkan kepada konsumen. Ada yang pay later misalnya. Tapi untuk tahun 2022 ini diperkirakan bank digital akan masuk langsung. Masuk langsung misalkan menawarkan pinjaman kepada platform, kepada merchant ataupun kepada user di dalam platform-platform super apps tadi. Dan ini salah satu hal yang membuat penetrasi bank digitalnya akan semakin besar. Kemudian kita lihat nih, efeknya dari bank digital ini tentunya akan mendisrupsi sekali ekosistem perbankan. Jadi banyak bank-bank kecil yang tidak bisa bertahan, nah mungkin sahamnya juga bisa jadi akan dicabut dari bursa gitu ya. Atau yang kedua, mau tidak mau dia harus diakuisisi oleh bank dengan modal inti yang lebih besar. Dan yang ketiga, yang perlu diperhatikan dari kemunculan bank digital adalah segmentasi kredit yang sifatnya konsumtif. Misalkan kredit yang sifatnya multiguna, personal loan, ini mulai dilibas oleh hadirnya bank digital. Kalau untuk komoditas tadi ya, kalau komoditas ini sekarang ada perang antara Ukraina ya, yang dijadikan proksi antara Amerika Serikat dengan Rusia misalnya. Tapi kita belum tahu nih apakah endingnya akan all out perang, dan itu tentunya akan berpengaruh sekali ke harga minyak. Oke, baik. Berarti memang kita masih harus mencermati terkait dengan sentimen global ke depannya, terlepas dari dengan tapering tadi atau suku bunga acuan tadi ya. Ternyata juga pergerakan hal lainnya juga mesti dicermati untuk menentukan tadi ya sebenarnya sektor-sektor ini ya, Mas Bima. Iya, ini kan saya kira selain ketidakpastian di komoditas itu tinggi gitu ya, kita juga melihatnya begini, tentunya ketika ekonomi mulai recover, itu biasanya memang harga komoditas meningkat biasanya, diikuti oleh tapering off. Ya. Tapi kalau misalnya ini terlalu cepat kenaikannya dan terlalu signifikan, nanti efeknya ke biaya produksi, subsidi juga yang ditanggung oleh pemerintah, dan tadi banyak perusahaan yang berharap dengan adanya harga komoditas naik bisa mereka full ekspor, tapi ada satu game changer yaitu regulasi pemerintah. Kita lihat adanya DMO yang makin ketat di pertambangan batu bara, ada DMO juga yang makin ketat di sawit ya. Sebelumnya tidak ada DMO di sawit, sekarang mulai diberlakukan DMO. Jadi artinya ada devisa yang kemungkinan besar juga akan hilang, gitu. Karena harga internasional memang naik, tapi tidak semua perusahaan bisa melakukan ekspor secara masif. Oke.
Oke, baik. Saya beralih ke Pak Hendra. Pak Hendra, di awal Anda menyebutkan bahwa ada beberapa faktor atau sektor-sektor di tahun macan air ini akan menjadi sektor yang unggul atau cuan yang berhubungan dengan air di situ. Apalagi tadi Anda bilang bahwa ada 6 bulan awal dan juga ketika masih air, trading yang cepat seperti itu, dan juga ketika sudah kayu atau tiger, ini ada beberapa sektor yang memang diutamakan atau cuan lah bisa dikatakan seperti itu. Tapi kalau kita lihat untuk saham-saham di sini, Seng Hendra, saham-saham apa saja sih yang memang perlu dicermati untuk trading ataupun untuk investasi jangka panjang menurut Anda? Nah, kalau saya intinya tadi, jadi betulnya kalau kita di air ini, intinya itu adalah sebaiknya jangan pegang saham tersebut terlalu lama. Intinya harus trading. Kalau intinya itu, makronya saya itu bukan berarti kalau gitu di sektor air doang nih yang bagus dan sebagainya. Tapi yang menurut saya ini adalah salah satu yang tadi seperti jelas-jelas tadi dikatakan oleh Pak Bima tadi. Ya, Pak Bima tadi mengatakan bahwa ini loh ada kemungkinan ini tapering, kemudian naikkan suku bunga. Kalau naikin suku bunga itu sudah jelas-jelas yang namanya bursa saham itu kemungkinan besar itu rontok. Nah, tapi apakah kalau misalnya kita lihat bahwa kalau gitu apa yang bisa kita pegang secara jangka panjang untuk kalau saya pribadi, kalau selama mulai dari bulan 2 sampai bulan 8 ini ya kurang lebihnya itu saya mendingan trading. Nah, sahamnya apa? Nah, sahamnya yang harus kita perhatikan adalah kalau misalnya benar-benar trading, maka cari yang volatile. Nah, cari yang volatile pada saat ini, ya mungkin ya kembali lagi kita harus benar-benar ngeliatin saham-saham yang seperti saya katakan tadi, yang lebih berhubungan dengan perdagangan, yang kemudian yang berhubungan dengan komunikasi. Boleh lah misalnya kalau komunikasi, tapi sayangnya komunikasi di kita cuma nggak terlalu banyak ya, seperti Telkom, Excel, Risat, itu betulnya bisa diperhatikan, cuma sayang range-nya masih terlalu kecil. Nah, saham-saham tadi yang seperti bank digital dan sebagainya, yang segala sesuatu yang digitalkan, itu masih boleh ditradingkan. Karena apa? Ini menurut saya ini benar-benar dalam momen di mana ada kesempatan yang sampai sekitar tadi yang dikatakan Dr. Kema tadi, ada sekitar sampai bulan Maret, bulan April. Karena apa? Januarinya ini tidak merah. Jadi masih bisa. Nah, jadi kalau saya masih tetap lebih suka yang benar-benar intinya adalah trading, tapi kemudian kalau mengenai sektornya, saya tetap masih pilih yang segala sesuatu yang berhubungan dengan air, software, teknologi yang bersifat digital, itu akan saya tetap prioritaskan. Tapi kalau ditanya, apakah ini mana yang di dalam hold jangka panjang? Kalau saran saya sih, saya nggak mau hold jangka panjang dulu. Oke, jangan jangka panjang dulu kalau kata Seng Hendra, main cepat di sini ya untuk trading. Oke, dari Pak Gema sendiri, analisa Anda apakah akan terjadi pergeseran sektor di tiap bulan ya selama tahun macan air ini? Bila kita tadi ya lihat dari astrologi dan juga Fibonacci dan astronasinya, lalu bagaimana nih investor menyusun portofolio investasinya di tahun ini? Oke, jadi kita kembali gabungkan lagi secara garis besar kalau kita melihat metal, terus kemudian konstruksi dan banking itu mendapati headwind challenge. Nah, yang kita perhatikan nanti kayaknya walaupun ada banking tapi digital ini mungkin tahun ini adalah tahun kesempatan untuk dia rise up ya. Jadi ada Arto, kemudian ada BBYB, itu adalah bank digital yang menurut saya dengan likuiditas yang paling tinggi saat ini, dan kemudian bank konvensionalnya mungkin saya lihat BBRI. Ya, jadi kayak BBRI dengan target sampai 4.600 sampai 4.700 itu yang bisa dipegang, dan setelah itu mungkin kita akan move ke retail, consumer, itu yang perlu kita cermati karena kalau consumer kita melihat ada Carun Pokpan itu sangat menarik, dan sayangnya memang liquidity di pasar kita ini memang masih kurang. Nah, kita memang benar-benar butuh satu momentum yang besar kayak misalnya tahun 2020 itu ya ada Omnibus Law, kemudian ada Joe Biden election. Ini penting sekali, ada vaksin waktu itu kalau tidak salah yang menyebabkan akhirnya market super rally. Kalau sekarang liquidity-nya agak kurang, jadi kalau sektor-sektor ini nanti ada switching, maka
itu akan ada perubahan, tentunya mungkin tidak akan sekeras tahun 2020 runningnya, tapi ini adalah recovery atau turnaround tadi, dalam tanda kutip turnaround itu kenapa? Karena kalau Anda lihat misalnya sektor kayak United Tractor, Astra International, sektor yang lain, itu mereka belum bergerak di dalam kondisi bullish, mereka bergerak dalam sideways besar yang nantinya akan ada turnaround. Terus kemudian dia berbalik arah, baru itu nanti di di semester 2 2022. Ini poin yang penting sekali, ini makro outlook yang penting sekali yang hari ini Anda lihat. Baik, kita akan juga perbincangan ini Mas Bima, Pak Gemma dan juga Pak Hendra usai jeda. Dan pemirsa, ini yang saya suka nih dari Imlek adalah tradisi berbagi angpau. Nah, tapi bagaimana tentunya tradisi ini bisa membentuk kebiasaan investasi? Tetaplah di Creative Mind. Ya pemirsa, Imlek tentunya tak lepas dari angpau. Tradisi pemberian angpau terutama pada anak-anak sebagai simbol tahun keberuntungan dan juga berkah. Nah, lalu bagaimana agar tradisi ini bisa diarahkan pada kebiasaan mengatur keuangan dan juga investasi? Ya, ini kita balik lagi nih ke Suheng Hendra. Suheng Hendra, ini bagaimana tentunya kita lihat bahwa tradisi angpau saat Imlek dan juga tentunya kebiasaan sehari-hari orang kita lihat Tionghoa ya membentuk gaya hidup investasinya. Apalagi dengan tahun ini atau dengan sio-sio mereka, bagaimana mereka berinvestasi dalam hal ini? Ya, salah satu yang bagus ketika tradisi angpau itu adalah sebenarnya bukan dapat angpaunya, tapi Anda itu memberi. Itu angpau itu yang penting di situ. Dan salah satu yang dipentingkan adalah betulnya bukan ketika diberi tersebut apa yang Anda bisa langsung spend. Itu yang seringkali banyak yang terjadi di dunia kita. Itu contohnya ya seperti di Tuban itu. Ada yang mereka dapatnya sampai 17 miliar dalam 1 tahun loh. Sekarang tinggal 50 juta. Dan kemudian apa yang terjadi? Mereka tinggal nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadi kalau menurut saya yang penting sekali adalah pendidikan finansial dulu. Anda harus punya pendidikan finansial. Nggak perlu Anda sekolah tinggi-tinggi, ya. Tapi kalau sekolah tinggi itu sangat penting sekali. Tapi yang penting adalah pendidikan finansial mulai dari kecil. Jangan sampai Anda itu, ya seleranya Hermes, salarinya ngenes, seleranya Bottega, rekeningnya nggak tega, selera LP, kantong teriak help me, selera Air Jordan, rekening air mata, selera Fendi, duitmu neng di, selera Lue, realitas lo dewe, selera masih muduti, kondisi masih mau duit, selera coach isi dompet, ouch, maunya seperti keluarga cendana, realitasnya keluarga cemara. Jadi perhatikan dulu, Anda harus belajar dulu, jangan sampai Anda harus belajar yang namanya mulai itu untuk menyisihkan, bukan di spendingnya. Itu yang penting. Kayak gitu. Iya benar. Aduh, ini yang saya nanti dari Suheng ya. Sebenarnya ada quote dari hari ini. Gaya seperti keluarga cendana, tapi kenyataannya seperti keluarga cemara. Berarti memang harus ada gaya hidup investasi kita yang dari dini, yang memang harus kita kita sisipkan kepada anak-anak atau generasi kita selanjutnya di sini. Nah ini kan kalau kita lihat mungkin Pak Gemma mungkin bisa sharing nih terkait dengan bagaimana membiasakan atau selain dengan kita tahu lah bahwa salah satu kecakapan yang dulu sangat jarang diajarkan di sekolah kan terkait dengan mengelola keuangan dan juga berinvestasi. Ini mungkin jarang kita temukan di beberapa sekolah seperti itu terkait dengan hal ini. Tapi Anda sendiri bagaimana ini paling tidak membentuk kebiasaan kepada anak-anak tentunya terkait dengan investasi sejak dini ini? Ya, harus tahu tanpa investasi uang pasti mati, apalagi hari sekarang ya, nggak kelihatan, inflasi mah mungkin nggak begitu terlihat, nggak begitu dipahami oleh masyarakat pada umumnya, tapi prinsipnya kalau Anda 1 bulan terima gaji 25 juta, itu yang gaji Anda udah merasa terlalu besar, yang terima gaji 25 juta nggak merasa besar, ini yang paling bahaya ya. Jadi pada saat kita bicara tentang penerimaan income 25 juta di Jakarta akan sangat sulit pada akhirnya nanti untuk membeli rumah di daerah Jakarta atau bahkan harus agak jauh lagi. Nah ini merupakan satu hal yang sangat bahaya. Tidak gampang untuk mendapatkan 25 juta sebulan dan juga membeli rumah 25 juta sebulan income juga susah sekali. Oleh karena itu kalau kita cuma hanya menabung menyisihkan dengan gaya hidup yang ada di kota besar, maka kalau kita tarik dalam 10-15 tahun ke depan, kita nggak akan bisa punya aset apapun. Oleh karena itu, tetaplah coba menyisihkan. Dari formula asset allocation saya yang untuk investasi itu minimum 20%, maksimum 40%. Kalau 40% mungkin hidup itu udah agak lebih susah. Tuh.
Jadi 20% sampai 30% lah gitu. Kalau 40% mungkin nanti hidupnya terlalu ngirit. Jadi katakan Anda punya 100 juta total, kasih kiri kanan dapat angpau lah, katakan sekarang 100 juta. Maka 30 juta akan kita invest, 30% which is itu 9 juta untuk saham. 20% mungkin Anda adalah moderate risk, Anda mau main misalnya di area-area derivatif, di futures market, di forex market 20%, 20% atau 30% Anda bisa taruh di di bond, ya, di sukuk atau ori misalnya, apakah itu di Indonesia atau di luar. Sisanya Anda mau masukkan di kripto sebagian, atau mau invest, misalnya mau bikin crypto mining, invest pakai uang itu. Nah itu yang harus dilakukan, dipikirkan dulu dari pie-nya tadi itu, dari 30 juta yang kita dapat buat investasi setiap tahun, dibaginya kemana? Baik. Nah, kalau Mas Bima sendiri, kita juga tahu kondisi saat ini bahwa kita masih dalam situasi pandemi yang belum usai. Namun juga ada tantangan lain yang bila tidak dikelola dengan baik, ini bisa menjadi bencana, yaitu bonus demografi yang saat ini memang sedang diperbincangkan juga. Nah, pandemi tentu tidak menghadirkan tantangan ekonomi yang tak mudah. Anda katakan bahwa memang tadi pemulihan yang terukur, kalau memang sekarang pemulihan ekonomi yang sedang digadang-gadangkan pemerintah seperti itu. Kita lihat di sini sekitar 68% penduduk Indonesia usianya produktif terkait dengan bonus demografi. Apa yang bisa tentunya Mas Bima rekomendasikan di sini bagi mereka terkait dengan investasi baik ini supaya mereka bisa mencapai tujuannya atau tujuan keuangan mereka. Seperti itu Mas Bima, mengingat bahwa tadi ya gaya hidup dengan gaya investasi sejak dini ini kan harusnya sudah mulai ada nih. Ya kalau dalam konteks bagi-bagi angpau ini kan sekarang bahkan lebih masif lagi. Bagi angpaunya lewat GoPay, lewat OVO, lewat digital langsung habis saat itu juga gitu ya. Untuk beli barang di e-commerce ya. Ini kan salah satu case di mana generasi kita adaptif digital ya, trading digitalnya juga banyak. Tetapi tidak sedikit juga yang kemudian memegang uang itu dalam bentuk elektronik, dia jadi impulsif buyer. Hanya ada promo sedikit ya kemudian langsung habis. Nah, inilah yang membuat generasi milenial, Gen Z, ini adalah generasi yang sebenarnya kalau nggak hati-hati bisa jadi ancaman demografi itu sendiri. Artinya tadi betul, jadi pola pikirnya dulu. Pertama, bagaimana punya alokasi portfolio. Yang kedua juga, biasanya ini kan lifestyle ini bisa sampai 70%. Dan akhirnya terjebak pada kartu kredit, pinjaman online, dan lain-lain. Jadi lifestyle sekarang ini harusnya bisa dikurangi ya dengan adanya pandemi, varian Omicron, Imleknya di rumah, sisa uang yang digunakan untuk angpau tadi, mungkin oke lah bisa beli baju dan segala macam, itu sedikit. Sisanya memang harus ditaruh ke portfolio investasi. Jadi digitalisasinya digunakan untuk cari investasi yang returnnya bagus, aman, terawasi oleh OJK, itu yang harusnya dipahami gitu. Literasi keuangan kita nih agak kacaunya, karena nggak bisa ngelihat sedikit uang yang ada di GoPay atau OVO, lalu belanjanya adalah belanja yang sifatnya konsumtif. Jadi mungkin yang pola pikir mindset ini yang harus ditanamkan ke pendidikan kita yang paling dasar ya. Jadi jangan hanya diajari menabung, tapi juga harus diajari berinvestasi mungkin dari SD gitu ya. Walaupun belum punya NPWP misalkan atau belum punya KTP, paling nggak udah paham bahwa ada uang nih, uang jajan ataupun uang dari orang tua ataupun uang tabungan dari sekolah, ini harus dikelola sehingga nanti ketika lulus sekolah dia sudah memiliki bekal, setidaknya nggak jadi beban berat bagi orang tua dan tidak terjebak pada generasi sandwich. Begitu Mbak Elisa. Oke Mas Bima. Baik, kita masih ada satu segmen terakhir pemirsa. Saat lagi nantikan tips investasi tahun macan air dari para narasumber. Tetaplah di Creative Money. Ya pemirsa, kita sudah di penghujung Creative Money, investasi di tahun macan air. Ya sebelum saya masuk ke tipsnya dari para narasumber, ini kita tahu bahwa di tahun 2021 dunia investasi kan diwarnai dengan banyaknya investasi bodong ya. Jumlah korbannya ini kan juga bukan hanya puluhan, bahkan mungkin ratusan ribu dengan nilai investasi triliunan. Bagaimana tentunya di tahun macan air ini menurut Pak Hendra, Pak Gema dan juga Mas Bima, apakah masih kita lihat ya masih akan bermunculan, apalagi tadi Suheng mengatakan ini masih akan terjadi terkait dengan investasi bodong ini apabila juga kita lihat masyarakat masih belum paham terkait dengan investasi sebenarnya seperti apa sih. Nah itu dia. Kita mulai dari Suheng, silakan menanggapi hal ini. Ya, kalau kita lihat, perhatikan baik-baik bahwa investasi bodong ini benar-benar menurut saya salah satunya karena apa? Karena dari keserakahan kita. Ya, banyak sekali ya. Oleh karena itu saya minta juga para
para selebritis atau para influencer, please kalau misalnya Anda mau mengajak, tolong perhatikan dulu bahwa ketika bahwa itu sebenarnya apa sih? Itu investasi yang benar seperti saham, itu Anda dibilangnya malah judi. Tapi investasi bodong malah dibilangnya itu investasi. Ini kan sudah salah kaprah. Jadi Anda mulai tahun ini, perhatikan, saya nggak bisa berharap Anda mulai dari belajar dari sebelum-sebelumnya. Tapi tahun ini perhatikan dah. Apakah bahwa saham tersebut, bahwa misalnya ketika investasi tersebut, Anda harus perhatikan bahwa apakah benar ini Anda sudah menguasai. Apapun investasinya, kalau Anda nggak menguasai hal tersebut, Anda pasti rugi, ya Anda pasti dimakan, gitu nih. Tapi kalau misalnya kalau Anda nggak pernah mau belajar, sekarang itu Anda sudah terlambat 10 tahun loh. Anda sudah terlambat 20 tahun. Mulailah Anda mulai dari sekarang. Karena Anda harus tahu, ya. Kalau Anda ada perkataan yang tepat mengatakan bahwa uang membebaskan Anda dari melakukan segala sesuatu yang tidak Anda sukai. Jika Anda tidak suka melakukan banyak hal, pastikan uang Anda banyak. Jadi kalau Anda nggak mau investasi, uang Anda dimakan inflasi, Ferguson. Gitu. Thank you. Oke, kalau dari Anda Pak Gema, ini Anda kan juga berkolaborasi dengan OJK terkait dengan investasi bodong terkait dengan hal ini. Koreksi bila saya salah Pak Gema. Iya, betul. Jadi kita bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi, tentunya kita diminta untuk terus mengedukasi masyarakat, mereka sangat welcome, dan juga bekerja sama dengan aparat hukum untuk terus melihat. Jadi prinsipnya Astronaci tetap mengedukasi, jadi kita tidak mau represif, dan kita masih percaya ada satu asas praduga tak bersalah, bahwa orang-orang yang mungkin saat ini dianggap melanggar, itu sebenarnya mereka sangat berpotensi loh, karena mereka itu kan suatu influencer yang bisa menggalang massa untuk berinvestasi. Itu baik banget dan jarang banget di suatu negara ada yang bisa sampai kayak gitu. Indonesia ini luar biasa influencernya. Hanya saja mereka mungkin belum mengetahui apa yang mereka campaignkan itu berujung fatal bagi sebagian orang, terlebih dengan minimnya literasi, terlebih dengan mereka itu tidak mau belajar, mereka itu sebenarnya dihimpit ekonomi, lalu kemudian mereka mencoba untuk keluar dengan itu mencari jalan lain, dan disambutlah gayung bersambut oleh terduga-terduga yang melakukan penipuan atas nama investasi. Nah, ini yang kita bereskan. Jadi paling tidak nanti clear di depan di 2022 ini, apabila Anda mau melakukan jalur investasi yang bukan investasi, Anda mau jalur spekulasi yang bersifat perjudian, yang bersifat money game, biarlah itu menjadi perjudian dan money game, tapi jangan di label itu investasi. Nah, ini yang kita mau luruskan, jangan sampai nanti saya atau Pak Hendra, teman-teman di asosiasi yang lainnya melakukan edukasi tentang investasi, dianggap oh ini sama aja, ini judi nih. Nah, ini kan sebenarnya kampanye pemerintah dari dulu, yuk nabung saham. Gimana mau nabung saham kalau ini dirusak sama perilaku-perilaku yang ada di luar. Nah, ini yang kita mau coba luruskan, kita edukasi, mereka kasih pengertian, kita rangkul influencernya, yuk kita kembali, kamu influence ke suatu hal yang baik. Termasuk juga kita tidak bisa lupa tahun 2021 bulan Januari itu adalah malapetaka buat pasar saham Indonesia. Ketika kita mencapai all time high dengan transaksi 20 triliun sehari waktu itu, disambut dengan kejatuhan massal dari saham konstruksi, saham metal, dan saham farmasi karena diduga terjadi pump and dump di saham. Nah, harapannya nanti ada 5 lini. Yang pertama adalah lubang-lubang calon-calon investasi bodong ataupun dugaan penipuan itu di pom-pom saham, pom-pom kripto, robot trading, terus kemudian jualan copy trade atau copy signal yang dalam tanda kutip tidak legal ataupun terindikasi untuk terjadi default seperti kasusnya Sultan Capital dan robot Make AI waktu itu, ya. Terus kemudian kita bisa lihat penipuan-penipuan yang lain, misalnya kayak binary option yang mengatasnamakan investasi, padahal itu mirip dengan praktek perjudian berdasarkan dengan Australia Security Exchange, mereka sudah kasih publikasi. Nah, 5 hal ini yang kita lihat jangan sampai terjadi unsur penipuan, di mana kemarin saya sudah bicara sama Ketua Satgas, menjanjikan sesuatu yang di luar kewajaran itu bisa dipidana. Jadi kata kuncinya di situ. Dan memang sih saya selalu bilang bahwa ini demokrasi, negara ini demokrasi, setiap orang berhak menempatkan uangnya dimanapun. Tapi marilah kita meningkatkan literasi kita, meningkatkan edukasi kita agar kita tidak terjebak berkedok investasi. Oke, baik. Mas Bima, bagaimana tanggapan Anda dan juga ini tentunya rekomendasi Anda untuk pemirsa Creative Money agar tetap cuan di tahun macan air ini? Silakan Mas Bima, sekaligus closing statement Anda. Ya, tentunya regulator akan makin keras ya di 2022 ini untuk menindak perilaku investasi-investasi yang memang tidak punya legalitas, apalagi badan hukumnya tidak di Indonesia. Itu problem. Badan hukumnya tidak di Indonesia.
Kalau dia badan hukumnya di Indonesia, mungkin penindakannya akan cepat. Tapi sebagian itu badan hukumnya tidak di Indonesia, dan beberapa negara yang menjadi server dari investasi-investasi ilegal itu sayangnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi. Gitu. Kemudian yang kedua, yang akan makin banyak ya penawaran. Karena kalau kita lihat tekanan ekonominya semakin meningkat, orang akan mencari alternatif investasi yang cukup menarik apa. Dan tentu tadi, kalau ada yang memberikan kepastian investasi 10%, 12% per bulan bahkan, tentunya ini wajib curiga. Apakah modelnya memang adalah investasi yang legit atau investasi yang memang sifatnya ponzi atau skema yang sebenarnya bukan investasi real. Atau bahkan ekstrimnya tadi ya seperti binary option, itu kan lebih ke arah memang ya bukan spekulasi sebenarnya, lebih ke arah judi gitu ya. Trading juga bukan, dia hanya tebak skor. Gak ada bedanya dengan judi bola. Dan ini yang harusnya memang diberantas, sehingga memang betul-betul yang tersisa adalah investasi-investasi yang relatif memang memberikan return memang berdasarkan pada fundamental atau teknikalnya, ada underlying asetnya, dan juga kita lihat adalah investasi yang memang bisa sustain jangka panjang, bukan hanya FOMO sesaat. Gitu. Oke, baik. Pak Gemma, closing statement dari Anda. Di dalam tahun 2022, tahun macan, kita tahu ada challenge di beberapa sektor, tetapi saya masih percaya setiap tahun indeks akan kasih hadiah. Tahun lalu saya profit cukup banyak sekali dari saham Bank Mandiri, dan tahun ini saya percaya Bank BRI juga bisa memberikan income yang menarik. Jadi buat Anda pemula yang ingin masuk di investasi, pastikan nanti Astronaci akan support terus dari YouTube Astronaci maupun dari program Astronaci Care. Nah, Anda bisa mempelajari semuanya. Kita mulai dari pasar modal Indonesia adalah investasi yang paling ramah, paling nyaman, dan kita beli saham-saham blue chip. Jangan mencari kekayaan dalam waktu singkat, jangan berharap hari ini masuk di pasar modal, besok bisa beli Ferrari, itu tidak akan mungkin terjadi, dan kita akan mencoba belajar caranya dulu untuk kaya melalui investasi, dan pasarnya adalah pasar saham di Bursa Efek Indonesia. Itu pesan saya. Oke, baik. Pak Hendra, silakan closing statement Anda. Nggak usah ke Kapodia. Bisa trading for living aja, is my dream, kata Anda. Kalau it's your dream, lakukan mulai sekarang. Ya, di pasar saham ini sekarang sudah banyak sekali kemungkinan yang bisa Anda dapatkan. Anda bisa menjadi miliarder di sana. Tapi sekali lagi Anda harus mulai dulu, Anda harus pelajari dulu. Ya, dari saya mulai tahun ini jadikan the year of young water tiger ini menjadi salah satu momentum yang luar biasa. Happy cuan, mari share trading, semangat beruntung. Happy cuan. Baik, terima kasih Pak Hendra Batololim, CEO and founder Ara Hunter, Pak Gemma Guryadi, CEO and founder Astronaci International, serta Pak Bima Yudhistira, Director Center of Economic and Law Studies, telah berliterasi di Creative Money. Sekali lagi, Kongsi Xinyan Kuaile, selamat tahun baru Imlek 2573 Kongsi Li. Semoga tentunya tadi ya makin banyak berkah di tahun yang baru ini. Happy cuan, terima kasih tentunya.